Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada materi tentang teks cerita sejarah, ciri-ciri cerita sejarah, dan jenis cerita sejarah. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu tentang teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau dan merupakan fakta yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah biasanya disampaikan berdasarkan fakta, kronologis waktu, dan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah terdiri atas 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan bagian yang menceritakan kronologi peristiwa sejarah yang disusun sesuai dengan urutan waktu. Dan yang ketiga, yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan penegasan teks ulang cerita sejarah yang bersifat optimal, sehingga bagian ini tidak perlu ada dalam setiap teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibuat bukan berdasarkan imajinasi pengarang, melainkan bersifat nyata dan benar-benar telah terjadi di masa lalu. Pada saat penulis teks cerita sejarah, tidak perlu menentukan kebahasaan seperti pronomina, prasa adverbal, prasa material, dan konjungsi kontemporal. Unsur-unsur yang mendukung atau yang terdapat dalam menulis teks cerita sejarah yaitu ada tema, latar, dan setting, tokoh, dan alur. Menulis novel sejarah tentang seseorang atau bahkan diri sendiri. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apa yang akan kamu kembangkan menjadi sebuah novel? Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud harus berdasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Misalnya pengetahuan tentang tokoh Inggit Garnasi dalam novel Ku Antar ke Gerbang yang dimiliki oleh Ramadan KH. Sangat memadai sehingga ia dapat menghayalkan secara baik, dan dalam menulis cerita sejarah kita harus menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu adalah aku. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menulis cerita sejarah, yaitu menentukan peristiwa apa yang menarik untuk dituliskan, mencari atau tentang cerita yang mau ditulis, apa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan, di mana, serta di mana dan bagaimana kejadian cerita yang mau ditulis. Atau bisa juga kita katakan sebagai unsur 5W 1H. Mengumpulkan berbagai sumber tentang cerita tersebut, menulis kronologi kejadian yang sesuai dengan tahap-tahap, dan menyusun cerita sejarah dengan memakai bahasa kita sendiri. Dalam menulis, kita harus membuat sinopsis agar memudahkan pembaca dalam membacanya, dan pada saat menulis, kita harus memperhatikan kebahasaan serta menerangkan tempat dan waktu kejadian suatu peristiwa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ciri-ciri dalam menulis teks cerita sejarah. Adapun beberapa ciri-ciri yang perlu kita perhatikan dalam menulis teks cerita sejarah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau record. Yang ketiga, struktur teksnya dapat berupa orientasi, urutan peristiwa, dan yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal, dan yang kelima, isi berupa fakta. Jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama yaitu sejarah fiksi.
Pada sejarah fiksi terdapat 4 macam bagian, yaitu yang pertama, novel. Novel merupakan fiksi prosa yang ditulis secara naratif dalam bentuk cerita. Yang kedua, cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek berupa prosa naratif fiktif. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda merupakan prosa rakyat yang dianggap sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu roman. Roman merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa melukiskan perbuatan, perilaku menurut watak dan jiwa masing-masing. Yang kedua, sejarah non-fiksi. Ada 4 macam sejarah non-fiksi. Yang pertama, biografi. Biografi merupakan keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi merupakan kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan seseorang. Yang keempat yaitu catatan sejarah. Teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang suatu mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan fiksi dan non-fiksi. Pada cerita sejarah fiksi, yaitu jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata, gambaran kehidupan batin seseorang lebih dalam, pengalaman karakter dan tokoh tidak sepenuhnya terungkap, dan menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi yaitu tersusun dari fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, dan menyajikan kehidupan tokoh lebih lengkap berdasarkan fakta. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga para siswa semuanya dapat memahami apa itu tentang cerita teks sejarah. Baiklah, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.